Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Di dalam hidupku Tuhan, semuanya mungkin bagimu Yesus. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin bagimu Tuhanku Yesus. Kami percaya penuh, kami berharap kepadamu. Oh, ini kami anak-Mu Tuhan, memerlukan Engkau di dalam hidupku Yesus. Haleluya, yeah. Oh, kami
Kami perlu kuasa-Mu Tuhan, kami perlu mujizat-Mu bertata di hidupku. Yesus, yang tak mungkin bagiku, yang mustahil bagiku, kami serahkan semuanya hanya kepada-Mu. Sebab Kaulah Allahku yang menyediakan segalanya. Oh, Kau yang cukupkan, oh Engkau yang sediakan, oh Kau yang beri pertolongan, yang pegang hidupku. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Oh haleluya. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Kami mau nyatakan yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, itu yang Kau sediakan bagiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan
seorang tokoh di dalam Alkitab yang termasuk di nabi-nabi kecil, yaitu seorang yang bernama Habakuk. Nah, Habakuk ini dia hidup pada zaman kerajaan Yehuda yang terakhir-terakhir, kerajaan Yehuda yang akan hancur terakhir-terakhirnya itu. Jadi dia hidup di zaman raja-raja. Waktu saya baca literasi itu di zaman Raja Yoyakin gitu. Jadi di zaman-zaman terakhir kerajaan Yehuda. Nah, jadi kita tahu bahwa di masa-masa itu adalah masa-masa yang seperti masa-masa kelam bagi kerajaan Yehuda. Kalau kita baca di kitab Raja-Raja, dikatakan bahwa di saat-saat terakhir kerajaan Yehuda itu hampir semua raja mereka itu raja yang jahat di mata Tuhan, raja yang tidak mengandalkan Tuhan, raja yang menyembah dewa-dewa. Nah, jadi Nabi Habakuk itu dia hidup pada zaman raja-raja terakhir di Yehuda. Dan dengan keadaan kerajaan Yehuda yang semakin kacau, yang istilahnya kayak keadilan sudah tidak dianggap lagi, manusia menindas satu sama lain. Nah, jadi dalam keadaan seperti itu, maka tentu wajar jika Nabi Habakuk ini mengeluh kepada Tuhan. Nah, dalam kitab Habakuk, di awal-awal kitab itu, di Habakuk 1 ayat 2, Habakuk itu mengatakan, "Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong." Tetapi di ayat berikutnya, Tuhan menjawab bahwa sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Jadi saat Habakuk berseru minta tolong, tetapi kenyataannya yang datang itu malah orang-orang Kasdim. Yang kita tahu bahwa orang-orang Kasdim itu menindas orang-orang Israel, orang-orang Yehuda. Jadi orang Kasdim ini bangsa yang sudah terkenal kejamnya dan kekuatan militernya yang kuat. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kondisi Nabi Habakuk. Dia hidup di kerajaan Yehuda yang sudah sangat berdosa itu kepada Tuhan, dengan rajanya yang meninggalkan Tuhan, dan juga dia diancam dari luar Yehuda, yaitu oleh bangsa Kasdim. Tentunya ini bukan jawaban yang diharapkan oleh Habakuk. Tetapi hal yang luar biasa itu dikatakan Habakuk di akhir kitab. Di Habakuk 3 ayat 18 dikatakan, "Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku." Apa yang menjadikan Habakuk mempunyai reaksi yang demikian, mempunyai respon yang sedemikian luar biasa? Dia tetap bersorak-sorak di dalam kondisi yang bahkan dari dalam negerinya pun maupun dari luar itu tidak baik. Dia tetap bersuka cita, dia tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu baik di dalam dirinya. Apa yang membuat Habakuk menjadi seperti itu? Nah, waktu saya membaca kitab Habakuk ini, saya sangat tersentuh dengan apa yang Habakuk katakan di Habakuk 2 ayat 3-4. Jadi pada ayat tersebut dikatakan, "Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya." Jadi di saat-saat seperti itu, Habakuk tetap memegang kepercayaan kepada Tuhan, karena ia tahu ia mengenal Allahnya. Karena ia tahu saat ia mengandalkan Allahnya, maka Allah pasti akan memberikan kelepasan, akan memberikan sukacita di dalam dirinya. Jadi ia hidup oleh percayanya. Habakuk terus percaya. Dalam keadaan yang seperti itu, Habakuk tetap memilih untuk percaya. Nah, bagaimana dengan kita?
saat kita tidak menerima jawaban yang sesuai dengan keinginan hati kita, yang tidak sesuai dengan harapan kita, apakah kita masih bisa terus berharap dan terus percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah kita masih bisa mempercayai bahwa Tuhan yang memegang kendali sepenuhnya kehidupan kita? Tuhan yang memegang dunia kita, Tuhan yang memegang kehidupan kita. Apakah kita masih bisa berharap seperti Nabi Habakuk? Dan yang berikutnya, Habakuk ini dia juga bersyukur dalam segala keadaan. Habakuk menaikkan doa dan ratapan. Jadi di ayat-ayat yang awal tuh Habakuk menaikkan doa dan ratapan. Tetapi ratapan yang disampaikan oleh Habakuk itu merupakan seperti nyanyian pengharapan kepada Tuhan. Habakuk pasti bersedih melihat keadaan kerajaan Yehuda, tetapi ia tidak membiarkan dirinya berada di dalam kekecewaan dan putus asa. Ia bersukacita karena ia menaruh harapannya kepada Tuhan. Dari Habakuk ini kita belajar bagaimana kita bisa memberi respon terhadap situasi yang sedang kita alami, terhadap keadaan. Mungkin saat kita menghadapi keadaan yang menyedihkan atau keadaan yang mengecewakan, kita bisa belajar dari seorang Nabi Habakuk ini. Bagaimana dia memberikan respon yang luar biasa, yang tetap berharap kepada Allahnya. Habakuk juga memberikan teladan bahwa sukacita tidak tergantung pada realita kehidupan yang sedang terjadi, tetapi pada hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita bersukacita karena kita tahu Allah yang memegang kendali kehidupan kita, karena kita mengenal Allah kita. Nah, mari kita baca di Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini saat Habakuk menggambarkan pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, itu dia menggambarkan kehidupan yang benar-benar sengsara di kerajaan Yehuda, di akhir-akhir kerajaan Yehuda. Misalnya pohon ara yang dikatakan pohon ara tidak berbunga, maka pasti akan pohon ara yang tidak berbunga otomatis tidak dapat menghasilkan buah. Padahal buah dari pohon ara itu sangat menjadi kayak seperti kehidupan bagi orang Israel. Jadi makanan bagi orang Israel. Kemudian pohon anggur yang tidak berbuah juga, itu kan juga seperti melambangkan kemakmuran dari bangsa Israel itu sedang hancur-hancurnya gitu. Nah, jadi Habakuk menggambarkan keadaan di dalam kerajaan Yehuda itu sangat buruk, sudah sangat memprihatinkan. Tetapi Habakuk tetap mengatakan bahwa dia bersorak-sorak di dalam Tuhan, dia beria-ria di dalam Tuhan. Jadi bersedih dan mungkin dalam tangisan kita saat berduka itu merupakan sesuatu yang wajar. Tetapi jangan sampai kita membuat kita ini kehilangan sukacita di dalam diri kita. Dari Habakuk kita belajar bagaimana tetap bersukacita dalam kesulitan, bersyukur dalam segala keadaan. Karena pengharapan kita tidak terletak dari situasi sekeliling kita, tapi pengharapan kita terletak pada Tuhan. Jadi bersyukurlah dalam segala keadaan, bersyukurlah dalam segala situasi, dan janganlah sukacita kita itu tergantung dari situasi yang sedang kita hadapi. Tetaplah bersukacita karena kita tahu kita punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, karena kita mengenal Allah kita dan kita tahu bahwa Allah yang memegang kendali dalam hidup kita. Sama seperti Habakuk, dalam situasi yang benar-benar tidak baik, bahkan katakan bahwa bangsa Israel sampai kekurangan makanan pada zaman Zedekia pun, sampai benar-benar tidak ada roti di dalam kerajaan Yehuda, tetapi Habakuk tetap bersukacita, dia tetap
bersorak-sorai di dalam Tuhan karena ia tahu Allahnya yang memegang kehidupannya. Nah, di pagi hari ini biarlah kita belajar, kita bisa meneladani kehidupan Nabi Habakuk yang terus bersuka cita, terus bersorak-sorai, sekalipun keadaannya sebenarnya tidak baik bagi dia. Mari kita berdoa. Makasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami tetap berpegang kepada Engkau. Karena kami tahu kami hidup karena percaya Bapa. Kami hidup oleh kepercayaan kami kepadamu, karena kami tahu Engkau yang memegang kehidupan kami. Dan kami akan terus bersyukur dalam segala keadaan, karena kami tahu Bapa, kami punya Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman ini terus mengingatkan kami Bapa untuk kami terus berpegang kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap orang yang mengikuti ibadah pagi pada hari ini. Kau menjadikan apapun yang mereka kerjakan semuanya berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Dan hidup mereka menjadi terang Bapa di sekitar mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bersyukur punya Allah yang baik Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.